Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aining Tias. Saya mahasiswi PGMI semester 4 di kampus STAI Miftahul Huda Subang. Dibuatnya video kali ini, yaitu saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa saja administrasi pendidikan yang terdapat di tempat saya mengajar, yaitu di SDN Pusaka Nagara 1. Baik, sebelum ke intinya, di sini saya akan menjelaskan dulu kepada kalian semua apa aja sih atau apa yang dimaksud dengan administrasi pendidikan itu sendiri. Nah, bagi kalian yang belum tahu, administrasi pendidikan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Perencanaan yang matang menjadikan landasan penting untuk memastikan semua komponen sistem pendidikan berjalan dengan baik. Selain itu juga, ruang lingkup administrasi pendidikan yaitu meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bidang pendidikan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa aja sih tujuan dan fungsi dari administrasi pendidikan itu sendiri. Tujuan administrasi pendidikan yaitu untuk memastikannya tercapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya pendidikan. Yang kedua, ada fungsi pendidikan, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, koordinasi dan komunikasi antara komponen sistem pendidikan. Ada juga nih prinsip-prinsip administrasi pendidikan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu efektif untuk mencapai tujuan dengan tepat dan optimal. Yang kedua ada kolaboratif, yaitu melibatkan semua komponen terkait. Yang ketiga ada strategis, berdasarkan perencanaan yang matang. Yang keempat ada inovatif atau beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, setelah tadi saya menjelaskan apa itu arti administrasi pendidikan, tujuan pendidikan, dan prinsip-prinsip pendidikan, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu komponen-komponen administrasi pendidikan yang khususnya berada di sekolah saya, tempat saya mengajar, yaitu di SDN Pusaka Nagara 1. Komponen administrasi pendidikan yang ada di SDN Pusaka Nagara 1 yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu kurikulum. Nah, kurikulum di SDN Pusaka Nagara 1 yaitu masih menggunakan dua kurikulum. Yang pertama ada kurikulum K13 dan yang kedua yaitu ada kurikulum Merdeka. Kurikulum K13 itu digunakan untuk kelas 3 dan kelas 5. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka yaitu digunakan oleh kelas 1, 2, 4, dan 6. Yang kedua yaitu poin yang kedua ada sumber daya manusia. Siapa aja sih sumber daya manusia? Yang pertama yaitu ada tenaga pendidik atau guru yang mengajar di SDN Pusaka Nagara 1 yaitu ada sebanyak 15 orang dan 1 kepala sekolah. Yang kedua ada kependidikan ya, dan yang terakhir yaitu ada peserta didik. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu adalah sarana dan prasarana. Jadi, untuk sarana dan prasarana atau untuk fasilitas dan infrastruktur pendukung ini sangat dibutuhkan oleh setiap instansi pendidikan. Untuk apa? Agar lebih mendukung pendidikan itu untuk lebih maju lagi. Nah, setelah itu ada perencanaan pendidikan nih. Yang pertama yaitu ada analisis situasi atau identifikasi kebutuhan, potensi, dan tantangan. Yang kedua ada penetapan tujuan, yaitu untuk menetapkan target yang spesifik, terukur, dan realistis. Yang ketiga yaitu ada penyusunan program atau menyusun rencana strategis dan operasional. Yang ketiga yaitu ada alokasi sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Poin berikutnya yaitu ada implementasi administrasi pendidikan khususnya yang ada di SDN Pusaka Nagara 1. Ya, ada 3 poin. Yang pertama, organisasi atau pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Contoh, saya ditugaskan oleh kepala sekolah saya untuk menjadi wali kelas 2. Dan poin yang kedua yaitu ada koordinasi atau kolaborasi antar komponen sistem pendidikan. Contohnya yaitu ada dari pihak Korwil atau koordinator wilayah yang mengkomunikasikan atau mengkolaborasikan seluruh tenaga pendidik di tiap-tiap SD yang ada di kecamatan tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada pelaksanaan,
yaitu menjalankan rencana strategis dan operasional. Pelaksanaan itu terjadi secara rutin atau setiap hari di saat pembelajaran itu sedang berlangsung. Oke, baik, di poin yang terakhir ini dalam administrasi pendidikan tentunya harus ada evaluasi dan pengawasan. Evaluasi itu tujuannya untuk mengukur ketercapaian tujuan dan kinerja. Dan yang kedua yaitu ada pengawasan, yaitu untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu ada umpan balik. Fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas administrasi yang telah ada. Apabila kualitasnya sudah bagus, sudah baik, maka boleh dipertahankan atau boleh ditingkatkan lagi. Oke, baik teman-teman, mungkin seperti itulah kurang dan lebihnya administrasi pendidikan yang ada di sekolah saya, khususnya di SDN Pusaka Nagara 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.